Oke. Jadi, oh ini sudah bergabung dengan kita Mas Abroto. Nah, Mas Abroto ini mungkin menjadi salah satu contoh di awal, untuk membangkitkan semangat rekan-rekannya. Jadi, kita di sesi ke-8 ini akan lebih fokus pada bagaimana kita menuliskan artikelnya masing-masing. Jadi artikelnya kita diskusikan bersama. Nanti bisa langsung share screen saja siapa yang ingin menyampaikan hasil analisanya boleh ataupun hasil manuskripnya secara utuh begitu. Oke. Oke. Baik, mungkin dari Mas Abroto. Share screen sih, Mas. Iya, Pak. Ya, Oh, oke. share screen saja. Nanti kita diskusikan seperti yang disampaikan Bu Misbah kemarin. Kita Oke. akan membreakdown artikelnya Bapak Ibu. Sini ya, saya kasih ini aja. Yang sudah. Ini sebenarnya template dari sana sih, Mas. Ya, sudah kelihatan Mas Wildan? Sudah, Mas Abroto. Anjir. Eh, untuk penyusunannya mungkin bisa dicermati sama-sama ya. Ini judul kemarin ganti Mas Wildan jadi Cultural Preservation karena yang orang rimba kemarin skopnya dari 2021 ke 2025 tuh hanya 11 artikel kalau nggak salah. Jadi tidak menarik untuk dianalisis menggunakan post viewer. Jadi saya ganti jadi pelestarian budaya walaupun skopnya terlalu umum ya. Karena ini memang terlalu umum tidak dikerucutkan eh, lebih kecil lagi ini tentang pelestarian budaya apa gitu. Tapi yang jelas ini semua nanti pembahasannya lebih besar. Tapi nanti dalam pembahasannya ada pengkerucutan tersendiri terkait dari kata kunci dari pencariannya. Terkait abstraknya ini ada. Ini jurnal apa ya kemarin ya? Jurnal. eh, tapi nanti nggak tahu pas submit ke sini atau yang satunya. Soalnya saya masih ada ragu tadi terkait dengan jurnal. Ini abstraknya mungkin eh, eh, dikoreksi itu gimana nih Mas Wildan? Nah, ini bersama Bu Misbah mungkin Oh disampaikan iya. bagaimana hasil analisanya ataupun hasil artikelnya yang sudah disusun. Nanti disampaikan kepada, oh ini bagaimana Ibu gitu. Oh iya. Oke, ini yang apa namanya? Yang abstraknya ya. Kemudian ternyata abstraknya itu ada dua versi Arab ada juga ternyata. Ini yang versi Arabnya. Kemudian ini introduction yang saya susun dari apa namanya dari yang Ibu Misbah sampaikan kemarin ya. Tapi mungkin ada beberapa mungkin yang tidak sejalan mungkin tahu gimana ya. Nanti saya butuh masukan juga dari Mas Wildan dan Ibu Misbah juga. Ini terkait pertanyaan penelitiannya ada 4 di sini. Kemudian yang akan dijawab nanti dalam analisis datanya.
Pertama itu ada frekuensi kata kunci ya dari 2021 ke 2025, kemudian autor yang paling top autor, kemudian jurnal, institusi, country, negara yang paling produktif lah tentang tema tersebut. Kemudian ada juga terkait dengan struktur atau konsep yang terkait dengan pelestarian budaya ya untuk dari kata kunci yang nampil nanti. Kemudian terakhir itu ada peluang dari peneliti selanjutnya. Kemudian ini untuk riset metodenya, alur metodologi penelitian. Saya buat kata kuncinya itu cultural preservation. Kemudian langkah pertama itu ada data collection dari Scopus, kemudian dengan kata kunci abstrak, detail, dan keyword. Bahasa Inggrisnya, tipenya bahasa Inggris, kemudian publikasi tipenya jurnal, kemudian eh, dokumen yang dianalisis itu jenisnya artikel. Kemudian publikasi pertama itu finalnya itu ada 1243 artikel kalau nggak salah kemarin. Jadi kemudian saya filter lagi menjadi 923 karena berdasarkan kata kunci ya. Akhirnya tersisa itu 53 artikel kalau nggak salah yang memang menyebutkan tuh tentang pelestarian budaya di judulnya. Itu dari tahun 2021 ke 2025. Kemudian pada tahap ketiga ini adalah visualisasi analisis dari bibliometrik analisis, kemudian co-keyword, co-author, dan co-akurannya untuk melihat keterhubungan satu dengan lainnya. Kemudian terakhir baru kesimpulan. Ini untuk hasilnya Mas Ludan pertama tadi untuk menjawab perumusan pertama itu tentang publikasi tren ya. Dari analisa Scopusnya berapa artikel yang terbit dari tahun 2001 sampai 2025. Dari 2021 itu ada 43 artikel, 2022 naik sedikit jadi 56, 2023 72, dan di puncak itu ada per tahun 2025 itu 592 artikel yang bahas tentang cultural preservation itu. Kemudian nih ada subjek area ternyata memang banyak. Dominan itu di social science sekitar 31% dari seluruh total keseluruhan publikasi tersebut. Kemudian yang paling sedikit itu tentang psikologi ada 2%. Tapi nanti penjabarannya ada di sini di dalam analisis ini. Kata Ibu Misbah kemarin ini mubazir karena sudah disebutkan di apa namanya di dalam subjek area ini harusnya ini tidak ditampilkan lagi. Tapi belum sempat saya revisi lagi. Tapi catatan-catatan itu tetap saya simpan sebagai catatan pribadi. Kemudian ini top 10 negara ya, negara publikasi. Di sini yang paling banyak itu ada Indonesia, kemudian disusul oleh Cina. Indonesia itu sekitar 192 dokumen yang diterbitkan tentang cultural preservation, kemudian Cina itu menerbitkan 183. Jadi selisihnya sangat sedikit. Makanya di sini kayak bundarannya itu hampir sama gitu. Tidak jauh berbeda, disusul United States, kemudian Thailand, India, dan Malaysia yang mendekat jumlahnya sedikit, wah, lumayan banyak. Kemudian saya tambah juga penelitian terdahulunya terkait misal dari India berapa, jadi saya tambahin referensi-referensi yang mendukung ya terkait dengan penelitian-penelitian di setiap negara tersebut sesuai dengan negara atau kutipan yang saya ambil. Kemudian itu ada top 10 apa namanya cultural preservation publikasi ya, author. Jadi yang pertama ini memang dimiliki oleh siapa ini, Chuang Francon ini sekitar 5 artikel. Sisanya itu 9 lain itu cuma 3 artikel. Jadi ini yang 10 dari top 10 author tersebut. Kemudian ini penerbit. Karena tadi di rumusan masalahnya itu ada penerbit, ya udah saya sampaikan bahwa 10 penerbit yang memang mereka tuh menerbitkan tentang cultural preservation ini. Yang paling banyak itu dipegang oleh BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Kemudian disusul oleh Universitas Pendidikan Indonesia ya kalau nggak salah ya, yang paling gede itu. Kemudian yang nasional yang di Indonesia itu ada beberapa universitas ya. Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, kemudian Universitas Jenderal Sudirman, yang paling banyak tadi itu BRIN, itu yang nasional. Kemudian ada universitas dari London, dari Cina, dan dari yang lain-lainnya. Tapi mungkin saya minta koreksi di analisis ininya. Apakah sudah sesuai atau belum nanti gitu Mas William. Kemudian dari tematik cultural preservation-nya ini tampilan dari network visualization ya. Bagaimana keterkaitan satu dengan yang lainnya, bagaimana keterkaitan kata kuncinya, apakah sering diteliti atau tidak.
Kemudian di sini kultur perservasan itu menjadi yang paling banyak ya, paling besar, yang paling banyak diteliti. Kemudian kaitannya dengan yang lain, ini saya jabarkan berdasar warna ya. Klasternya sebuah warna. Mungkin di sini saya jabarkan kemarin, cuman tidak ada referensi khusus yang ini. Ini untuk analisis kultur preservation dan local wisdomnya. Sebenarnya dari Ibu Misbah kemarin itu yang jadi pokok atau sentralnya itu di cultural preservation ya, bukan dari local wisdom ya. Dari cultural preservation ke local wisdom baru ke sustainable development goals ini. Kemudian ini jabaran analisisnya saya tambah juga beberapa referensi untuk menguat ya, menguat hasil analisis yang saya buat. Kemudian ini dari sosial media. Ini bagaimana analisis kemarin ya? Ini penelitian terbarunya mungkin. Jadi penelitian terbaru itu ternyata pelestarian budaya itu erat kaitannya dengan sosial media. Bagaimana kita mempromosikan melalui sosial media, bagaimana kita apa ya, menjaga budaya dan menjaga warisan seperti itu. Ini saya tambah juga beberapa penelitian terdahulu untuk mendukung argumen tersebut. Kemudian ini yang novelty yang terkait dengan eh, yang terbaru diteliti. Di sini ada apa kemarin ya? Terkait dengan analisisnya saya lupa ini. Berarti Oke, Mas Broto. Nah, ini yang kemarin kan diberikan tambahan sama Bu Misbah. Nah, ini ah, disampaikan ke Bu Misbah bagaimana setelah disampaikan kepada Bu Misbah kemarin di sesi ke-7. Kemudian saya ah, sudah tambahkan apa saja yang perlu dikuatkan kemarin, nanti disampaikan kepada Bu Misbah gitu. oke. Oh, kemarin tuh memang belum ada analisisnya, Mas. Pertama kemarin Ibu Misbah komen tuh di sini. Nah, di sini. Ini kan sudah ada angka ya. Saya tadi malah menambah analisis yang lain. Jadi di dalam analisis ini seharusnya tidak ada lagi version-versionnya. Ini sebelum sempat saya aja. Kemudian yang di Indonesia di sini, di sini nih keterkaitannya. Kemudian yang ini komen Ibu Misbah kemarin tuh sentralnya itu ada di cultural preservation ini. Baru ke local wisdom dan ke sini. Kalau saya analisisnya kan dari local wisdom dulu. Nah, analisis ini perlu diubah nanti. Tapi belum sempat saya ganti Mas Yudan. Oke, Soalnya saya baik. sibuk cari Nah, ini target. oke, sudah. Jadi nanti disampaikan kepada Bu Misbah bagaimana artikelnya ini, terus bisa ditanyakan juga untuk target jurnalnya ataupun yang lainnya. Misalkan itu disampaikan kepada Bu Misbah gitu. Ya mungkin itu Mas Wildan. Mungkin Ibu Misbah nanti yang banyak kasih saran dan masukannya. Oke, jadi yang nanti kita diskusikan bersama dengan Bu Misbah. Oh, aja. Oke, oke, Ibu Misbah. Ya, Mas Nah itu Mbak, Wildan. apa namanya? Ini salah satu yang kayaknya sudah siap nih Bu. Sudah siap dari kemarin ini, Bu Mas Abroto. Ya, tadi kalau saya dengarkan penjelasan kan memang ada beberapa yang belum direvisi ya berdasarkan apa yang saya sampaikan. Nah, berarti sepertinya kan malam ini kurang memungkinkan Belum, berarti ya untuk disubmit gitu. masih perlu perbaikan. Baik, oke. Oke, baik dari teman-teman yang lain, bagaimana ini kita akan tunjukkan. Mungkin kalau Bapak Ibu belum selesai pun tidak masalah. Kita akan melihat bagaimana analisa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Begitu, nggih. Bisa langsung didiskusikan nanti bersama dengan Bu Misbah.
Oke. Mungkin ada ini Bu, dari Ibu ada yang ingin disampaikan dulu. Kalau tadi dari apa yang ditampilkan sama Mas Abroto, ada tadi perubahan ya. Kayak apa penambahan tadi ya di bagian co-occurrence yang awalnya kemarin masih co-occurrence berubah menjadi co-analysisnya adalah apa overlay visualization itu alhamdulillah sudah ini ya sudah direvisi ya Mas Abroto ya. Tapi tadi untuk yang subject area itu masih yang dulu ya belum ada revisian dan seterusnya. Tapi tidak masalah. Yang penting kan Mas Abroto udah ini ya udah memahami apa yang kemudian harus direvisi gitu. Itu untuk Mas Abroto. Kalau yang lain silahkan kalau tadi disampaikan oleh Mas Wildan walaupun tidak pure ya 100% sudah selesai manuskripnya tidak masalah. Oh Bu, saya cuma mau menampilkan metodenya saja silahkan. Oh Bu, saya baru sampai pada visualisasi hasilnya silahkan gitu ya. Pokoknya berapapun gitu ya presentasi progres yang Bapak Ibu lakukan ya, Mas Mbak yang lakukan, mungkin bisa di share screen biar kita tahu gitu ya sudah sampai mana perkembangan. Oke, mungkin begitu ya Mas Wildan ya. Betul Ibu. Jadi tidak usah sungkan, Bapak Ibu semuanya santai saja di sini. Eh, kita tidak akan istilahnya memberikan nilai E. Jadi semuanya bebas. Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaan juga boleh. Jadi eh, apa yang kita diskusikan dari sesi pertama sampai di sesi terakhir ini itu apa saja yang Bapak Ibu temui ataupun kendala yang Bapak Ibu hadapi, nanti kita akan diskusikan bersama, begitu. Oh ini ada Mbak Novita mungkin yang masih mengalami kendala jaringan ya. Mbak Novita masih mengalami kendala jaringan. Oke, Bapak Ibu yang lainnya, monggo boleh disampaikan apa yang sudah dikerjakan. Mas izin scan SIM. Ya, mohon maaf, Mas Farhan. Izin Silakan Mas Farhan. Oke, ya share screen. Oh, maaf. Boleh, nanti langsung diskusikan bersama dengan Bu Misbah. eh, ini dengan judul Visual Mapping of Bibliometric Visualization in the Use of Augmented Reality Technology in Teaching Arabic. Untuk introduction-nya sama seperti yang Ibu Isbah kemarin kirimkan, ada 3 paragraf. Yang pertamanya in noun, terus yang keduanya in noun, sama yang ketiganya rumusan masalahnya. Izin Rumusan Mas Farhan, tadi judulnya apa? Izin bisa ke atas sebentar. Visual Mapping of Bibliometric Oh, Visualization in AR. AR in Dalam pembelajaran Arab. Arabiknya itu maksudnya bahasa Arab atau apa? Bahasa Arab nih. Oh, oke. Rumusan pertama, yang pertama itu tentang berapa banyak publikasi uh,
AR terhadap pembelajaran bahasa Arab. Terus yang keduanya itu tentang autor, kontribusi. Yang ketiganya itu institusi sama negara. Yang keempatnya baru apa namanya? Occurrence di network, cluster sama overlay. Nah, untuk metodologinya seperti ini. Nah, untuk hasilnya per tahunnya ini divisualisasikan pakai Excel dari tahun 2014 hingga tahun 2025. Untuk autornya ini ada 10 top autor dari yang Halimah Muhammad sampai Sahrim Musab. Nah, yang bawahnya nih organisasinya dari yang paling banyak itu hampir sama paling banyak ini Information Technology Department King Saud University Riyadh. Ada 7 dokumen. Countries yang terbanyaknya itu ada di Arab sekitar 17. Yang paling banyak karena ada di sini ada King Saud sama Universitas Madinah. Nah, untuk keywords co-occurrence analysisnya ini saya menganalisis per cluster dulu, ada 5 cluster. Ini kayak cluster pertama itu ada 17 item. Tema besarnya itu tentang pendidikan. Terus ada cluster kedua itu ada 16 item yang tema besarnya itu inklusi, pendidikan inklusi. Kalau yang klaster ketiga itu sekitar ada 14 item. Tema besarnya juga lebih ke teknologi, komputer teknologi, and super accessibility. Klaster keempat itu ada 13 item dengan tema besarnya itu adalah pendidikan inklusi apa pendidikan buat autus apa namanya? Buat pendidikan autis kalau nggak salah. Dan klaster kelima ini ada 5 item yang tema besarnya itu tentang teknologi terbaru kalau nggak salah. Seperti metaverse, terus AI dan lain sebagainya. Nah, untuk network visualization saya analisis sebutin satu-satu berapa dokumennya sama total link streaknya. Overlay visualization hanya 1 tahun terakhir saja yang saya sebutkan. Habis itu kesimpulannya. Sudah, Ibu. Kita mulai dari judul, Mas Farhan. Nah, ini kalau mau ditambahkan tahun silahkan ya. Dari 2014 berarti 10 tahun terakhir ya. Terserah mau dituliskan nanti 2014 sampai 2025 boleh. Atau bahasanya di 10 tahun terakhir juga boleh. Itu silahkan. Iya. Nah, kemudian oke aman untuk abstraknya. Tadi lihat yang metode.
anunya yang diagramnya. Ha. Nah, ini sumber rujukannya dari mana yang inisial apa yang tahapan ini? Dari punya ibu. Ada dituliskan sumber rujukannya? Oh, belum, Bu. Nah, sebaiknya mungkin dituliskan ya, maksudnya nanti orang pasti nanya, toh, oh ini dia tahapannya kok beda dari misalnya yang saya, misalnya ya editor, dia cross check kan, dari yang saya Nggih. ketahui. Nah, pasti kan dia nanya, oh dia ngerujuk punya siapa gitu. Jadi mending dicantumkan. Sebentar. Itu yang diperoleh 75 dokumen. Iya, Terus dilakukan limitasi. Oh, tidak dilakukan kah? nggih. Nggak dilakukan. Oh, tidak dilakukan. Sebentar. Ini kan dengan, ini ada pertanyaan jadinya nih gara-gara tidak dilimitasi. Kan menggunakan basis data Scopus gitu ya, dengan kata kuncinya adalah augmented reality dan juga Arabic. Awalnya diperoleh berapa dokumen? 75. 75, oke. Dari 75 ini kemudian apa yang dilakukan? Ah, udah, Bu. Nggak dilimitasi karena kalau dilimitasi langsung rendah banget. Jadi Rendahnya dapat berapa? sebelasan. Bentar ya. Soalnya ini kasus pertama yang menemu tidak ada limitasi itu loh. Mungkin kalau dilimitasi mungkin tahunnya sih, Bu. Kalau kalaupun Sebentar, kalau waktu ditemukan, waktu apa, waktu pencarian pertama, apakah memang range waktunya itu hanya dari 2014 sampai 2025 atau iya, bagaimana? adanya baru dari tahun 2014. Itu pun Memang satu dok. dari awal kemunculannya memang ya. Iya. Oke. Nah, adakah menyimpan itunya bukti screenshotnya? Ah, Kenapa Ibu bertanya? Ya, karena kan Ibu juga bertindak sebagai editor jurnal. Ini Ibu jadi pertanyaan besar akhirnya kalau misalnya ini tidak dilakukan limitasi. Makanya kemudian kan akhirnya ini merujuk kemana? Pasti nanyanya ke basis data. Nah, itu kan ada ah, tulisannya ya, inisial riset, publikasi dari 2014 sampai 2025. Terus untuk dokumen type-nya, apakah memang langsung hanya tersisa artikel conference paper, atau pada awalnya ada juga book dan lain sebagainya? nggak ada, Bu. Ada yang ini doang, Bu. Oke, kemarin ngambil datanya pakai akun Scopus sendiri, akun Scopus Premium sendiri. Scopus yang dari Oh ya, yang Scopus. dari bisa ditampilkan cara ininya, nambang datanya, coba Ibu lihat. Kalau dari apa yang disampaikan tadi terkait hasil pembahasan sih sebenarnya secara umum sudah cukup ya, tapi memang ada beberapa tambahan. Tapi Ibu mau tahu dulu nih yang tambang datanya gimana? Scopus. Udah layarnya. Coba berbagi layarnya untuk semua jendela. Ini yang masih tampil yang Microsoft Word-nya. Nah, oke, silahkan coba didemonstrasikan. Ah,
75. Oke, coba diklik yang individualnya untuk yang tahun, Mas Farhan. Yang range ini, Bu. Iya, ya, sampingnya kan ada individual tuh ya. Nah, coba diklik Eh, individual yang di sampingnya. Itu kan ada range, ada oh ini. individual. Ini. Nah, klik Nah, show all. Oke, siap. Terus lagi di close aja, tanda silangnya diklik. Oke, terus ke bawah dokumen type. Nah, oke. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. Kalau oh, misalnya tadi kan tidak dilimitasi, berarti kan dokumennya itu terdiri dari conference paper, artikel, conference review, book chapter, dan review ya. Nah, kalau nggih. memang tadi mau apa, ini kita coba guessing ya. Maksud Ibu coba yang bukunya dikeluarkan sama review. Jadi kan yang tersisa artikel, conference paper, sama conference review ya. Oke, terus ke bawah, publication stage-nya. Oke. Pilih yang publication stage yang di atas. Di atas keyword, publication stage itu kan ada tanda panah. Nah, dipilih yang final. Oke. Nah, kemudian dokumen source type coba ke bawah. Nah, pilih berarti conference proceeding sama jurnal ya, karena kan buku tidak. Nah, terus bahasanya bahasa Inggris. Oke, coba di limit. Masih di atas 50 tidak, Ibu nggak mau cross check. 46. 46 ya. Oh, makanya ntar. Biar kuat gitu loh maksudnya bentar ya. Ini 46 book series. Tadi buku udah kita exclude ya. Hmm, bentar. Biar ada eksklutannya gitu loh, Mas Farhan. Makanya Ibu coba apa lagi ya? Sebentar, source type-nya coba ke bawah izin. Tadi book series ada berapa jumlahnya ya? Dokumen tab apa? Source type di bawah, di atas bahasa, Oh, ini. di atas. Salah maksud Ibu ke bawah, apa di scroll ke bawah. Itu tadi ada. Coba di clear. Itu kan ada source type clear ya. Coba di clear. Nah, coba ketiga-tiganya, conference proceeding, book series, dan juga journal. Nah, coba tersisa berapa? Di atas 50 tidak. Nah, gitu aja. Jadi kalau boleh, tapi ini akhirnya ini ya, Mas Farhan mesti analisis ulang ya. Tapi Nggih. secara garis besar kan tadi sudah punya pakemnya. Biar ada bahasa limitasi. Nah, terus begini caranya juga, bahwa tadi kan dengan kata kuncinya AR dan juga Arabik diperoleh 75 dokumen, kemudian dilakukan limitasi pada bagian eh, dokumen Dokumen. type ya, di mana dokumen type-nya hanya conference paper, conference review, dan juga artikel, kemudian publication state-nya yang final, nah maka diperoleh 68 dokumen. Begitu. Terus ya berkurang sedikit lah ya. 7 ya, berkurang 7 dokumen. Tapi setidaknya ada bahasa limitasi gitu. Kalau tidak Nggih. tidak ada limitasi nanti jadi bertanya-tanya. Nah, terus nanti ketika membahasakan masalah tahun ya, ini kan tahun 2014 sampai 2024 ya. Nah, itu 2025. Nah, itu harus bahasnya begini sebaiknya ya biar lebih elok terlihatnya bahwa artikel ini membahas misalnya atau meneliti atau mengkaji sejak awal kemunculannya. Nah, jadi ada bahasa itu. Sejak awal kemunculannya, yaitu tahun 2014 hingga sekarang 2025. Nah, jadi harus disebutkan pokoknya sejak awal kemunculan. Karena tadi kan Ibu nanya 2014 sampai 2025, memangnya hanya itu saja yang dianalisis 10 tahun atau bagaimana? Oh, ternyata kan memang
awal kemunculan AR dengan Arabik ini baru di tahun 2014. Nah, itu kan akhirnya menjadi informasi tersendiri nantinya. Kayak gitu. Nah, itu ya Mas Farhan. Habis itu, nah coba Ibu lihat tadi yang di bagian hasil ada yang Ibu komentari. Kalau tidak salah tadi bagian author Pak ya. Nah, coba. Nah, kita mulai dulu dari tahun publikasi izin. Nah, untuk tahun publikasi pastikan ya, kalau siapa tahu Ibu juga hilap punyanya Mas Abroto ataupun punya Pak siapa kemarin. Biasa tuh, Ibu belum lihat beliau belum mencoba ya. Nah, pastikan kalau ada grafik ya, itu usahakan ada sumbu X, sumbu Y. Nah, coba tadi yang tahun publikasi untuk hasil, bagian hasil, tahun publikasi. Dari 2000. Nah, yang ini. Nah, gambar dua, nih ya. Yang gambar dua itu coba ditampilkan. Gambar dua, Mas. Yang ini belum. Gambar dua ke bawah sedikit. Nah, oke, sebentar. Nah, di sini ya, pastikan dituliskan sumbu X itu apa, sumbu Y itu apa. Jadi saya sumbu X, walaupun sebenarnya kita tahu ya, oh sumbu X itu pasti tahun gitu ya. Sumbu Y itu jumlah dokumen. Tapi itu kan kita yang tahu ya, takutnya kan ini misalnya dibaca oleh orang awam atau apa. Nah, jadi sebaiknya ditambahkan keterangan itu. Jadi apa, aksesnya ditambahkan gitu ya, di sampingnya. Gitu. Itu. Nah, kemudian kalau bisa yang di titik-titik itu dimunculkan ya. Nah, berarti tuh nanti pada ini kan di Excel ya, berarti kan dicentangkan tuh yang bagian apa Ibu lupa yang memunculkan angkanya. Nah, itu biar kelihatan oh 2016 tuh 4, oh 2018 itu 5 dokumen gitu ya dan seterusnya. Itu kemudian berikutnya ke bawah lagi hasil berikutnya. Nah, untuk yang ini apa sih bahasanya top 10 authors ya. Nah, ini top 10 authors-nya berdasarkan dokumen apa berdasarkan citasi? Nah, Ibu Ini nanya. berdasarkan Dokumen apa citasi, Mas? yang ini dokumen. Oh, berdasarkan dokumen. Nah, mungkin nanti ditambahkan, berarti judulnya ya. Ibu komen judul, top 10 authors, based on documents on the topic apa gitu ya. Gitu. Nah, Ya. terus biar ini apa ya? Tapi ini jumlah dokumen ya. Nggak bisa sih Ibu ini kan. Memang seperti ini saja ya informasinya. Tidak ada embel-embel tambahan yang lain maksud Ibu. Nah, atau kalau mau gini, kalau mau ada embel-embel tambahannya, informasinya kayak H5 tuh ya, misalnya ditambahkan di sampingnya adalah afiliasinya atau negaranya. Terus itu yang kuali, habis itu Mutairi dan seterusnya. Ini kan kayak nama-nama luar semua nih ya. Nah, Gitu. nanti akan bisa dikaitkan dengan yang top 10 country. Coba lihat top 10 country-nya. Nah, sebentar. Ini, tar, itu judulnya, gambar tiga itu kan top countries tuh. Nah, ini berapa berapa top
Kalau yang ini nggak nyampe 10, Bu. Berapa? 7 kalau nggak salah. 7. Nah, berarti sama. Satu kasusnya adalah kalau ketemu kayak gini, itu kan warna bisa dirubah ya Mas Farhan ya. Iya. Nah, coba cari warnanya yang dia lebih kontras itu satu. Terus yang kedua, kalau ini tidak kelihatan berarti apa? Mas Farhan misalnya dikasih keterangan ya. Ini kalau kita lihat sepintas, ini ya kalau kita lihat sepintas kan seolah-olah yang muncul cuma satu ya. Itu yang paling gede itu Iya. kan yang si biru tuh. Padahal kalau kita lihat lagi lebih dalam, coba jangan digerakkan itu ya. Hmm. Nah, itu kan padahal kalau kita lihat, itu kan ada negara-negara kecil ya yang warnanya biru muda, ya, ya tidak, ya Iya. kan kayak Indonesia, terus Malaysia, ya, terus itu tuh kan Turki, ya, habis itu Mesir dan sebagainya. Nah, ini kan kalau kita lihat, maksud ibu kalau kita mata melotot, kalau ibu ya tadi ibu kalau tadi mata nggak melotot, ibu cuma lihatnya biru ini tok gitu. Makanya ibu tadi nanya, ini berapa top? Karena kan yang kelihatan cuma satu, tapi pas didetailin betul-betul gitu ya, mata melotot, oh baru kelihatan, oh Indonesia tuh ada warnanya, oh Malaysia tuh juga ada, oh Mesir juga ada, Turki juga ada, oh baru ketahuan. Nah, berarti kalau ada kasus yang seperti ini, mohon ditambahkan keterangan. Jadi Iya. dikasih ya, ibu kasih, misalnya nih contoh gini. Nah, saya nanti di sini kan, ini kan ibaratnya nih gambar ya, mangga nanti bisa diedit-edit kan, saya kayak gini ditulis. Indonesia. Saya tak kotak gitu ya. Nah, terus tuliskan Indonesia, koma dua. Oh, berarti kan Indonesia punya dua dokumen. Oh, misalnya nanti lagi yang ini siapa nih? Saya Turki gitu ya, tulis. Oh, Turki 15 dokumen gitu. Jadi dikasih apa penjelasan informasi gitu di gambarnya. Mangga caranya seperti apa? Silahkan gitu ya. Biar ibaratnya ketika kita melihat gambar ini kita nangkap informasinya gitu. Nah, itu. Nah, terus jangan lupa judul tabelnya ya. Salah, judul gambarnya maksud Ibu. Kalau tadi dikatakan nggak nyampe 10, berapa? 7. Kalau misalnya 7 ya, maka tulis aja 7 berarti kan top 7 country. Nah, begitu silahkan nggak masalah. Yang penting ada di sini dituliskan topnya top berapa. Kalau top 8 berarti tulis 8 gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya coba izin ke bawah. Nah, oke, kalau ini sih tadi tidak masalah. Apalagi tadi penjelasannya sudah dibuat per klaster ya, itu bagus. Apalagi tadi sudah ditambahkan dengan ini ya, topik utamanya apa setiap klaster itu sudah oke. Oke, terus ke bawah lagi. Tadi juga network sudah baik ya. Tapi yang network ini ada ininya kah? Tambahan citasinya kah, Mas? Eh, yang network ini cuma jelasin dokumen sama link string. Ada referensi yang mendukung tidak? Nggak ada. Nah, berarti nanti silahkan ditambahkan gitu ya. Ini misal nih sebagai contoh nih coba open. Coba yang klaster satu coba buka di tampilan di bawahnya. Nah, ini klaster satu membahas tentang AR dalam bidang pembelajaran dan juga sistem pendidikan. Nah, dijelaskan bahwa sebagai contoh misalnya kan penggunaan AR itu dalam bidang pembelajaran misalnya pada materi apa atau apa gitu ya yang di antara 68 dokumen itu. Nah, itu kan akhirnya memunculkan sumber rujukan kan tuh bisa ya. Iya. Nah, terus kayak klaster 2 kan ini AR dengan konteksnya adalah eh, vocabulary Arabnya gitu ya. Nah, silahkan coba di cross check dari 68 dokumen itu ada nggak yang mengaitkan AR itu dengan vocabnya gitu ya. Jika ada, nah itu kan tambah lagi satu satu referensi lagi. Jadi pastikan bahwa setiap pembahasan yang ada baik gambar ataupun tabel itu selalu didukung oleh referensi yang relevan gitu. Itu saja dari Ibu. Terima kasih. Ini sama-sama.
Oke, silakan Mas Wildan. Masih termute ternyata. Oke. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin memperlihatkan nih hasilnya bagaimana? Mungkin dari ibu-ibu. Nah, yang ibu-ibu ini belum pernah. Monggo. Dapat tumbler ini sampai jam berapa atau sampai hari apa Mas Wildan? Sampai nanti sesi ini berakhir. Oh begitu. Ayo dikejar atuh Mas Ya, Abroto, Mas oke. Farhan. Jangan Ini dikasih anu Kak sampai saya besok tuh apa anggaplah hari ini kan orang libur tanggal merah. kita lihat ya. Besok Bapak Ibu yang ini sedang bergabung dengan kita semuanya untuk tumblernya nih. Nanti kita akan batasi sampai 1, 2, 3, 4. Ah, tetap pada sesi ini berakhir. Biar jadi penyemangat gitu kan. Ayo Betul. Mas Farhan cepetan direvisi Nah, Mas Abroto juga nih biar Mas submit. Abroto juga. Mas Abroto tinggal sedikit lagi loh. Nah, nah ini. Jadi kalau misalkan nanti sudah dirasa siap atau nanti kita tunggu-tunggu untuk Bapak Ibu semuanya sambil merevisi Mas Abroto benerin yang tadi disampaikan Bu Misbah. Ah, sudah saya perbaiki semuanya. Oke, nah itu nanti kita bisa ki- kirimkan gitu. Oke. Oke, dari Bapak Ibu yang lain, mungkin dari Ibu Eva ingin menyampaikan dan artikelnya nih bagaimana atau topik saya tuh susah banget untuk dianalisis ataupun bagaimana itu tidak masalah. Jadi nanti bisa disampaikan apa yang Bapak Ibu sudah analisa begitu. Oke, apakah ada yang ingin menyampaikan hasil artikelnya? Oke, mohon maaf Pak Kamal. eh, Mikrofonnya tidak ini apa namanya tidak masuk. Mungkin di settingan Zoom-nya, di settingan Zoom-nya itu untuk audionya kita pilih yang itu ada beberapa pilihan tuh. Yang mikrofon biasanya bisa masuk ke headset. Nah, kayak gitu. Coba dicek untuk settingan mikrofon di Cek. Udah. ininya Zoom. Kalau sekarang gimana, Mas? Oh, sudah terdengar. Ya, Ya. tapi ada beberapa ini noise di sebelah ya, ada acara. Oh, tidak masalah. Masih bisa terdengar dengan jelas. Izin share screen. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Mungkin bisa ini Sudah. ya diperbesar yang finalnya. Ini kan side to side ya untuk tampilan. Ya. Sisi menyampaikan ini kebetulan sudah ada artikel template dari jurnal Q4
Izin, tadi di bagian abstrak biar Ibu langsung komen aja gitu ya. Hmm. Oh, ini maksudnya ini mengkombinasikan antara yang bibliometrik dengan field study begitu kah? Iya, Oh, makanya ada ini ya 170 student SMA Negeri 6 Yogyakarta. iya, Oh, oke. Nah, tadi sempat ini juga kata Ibu nih ini apa maksudnya ini review kok ada eksperimen ya? Maksudnya ada data ini. Oke, baik. Silakan lanjut. baik. Terima kasih, Bu. Background Mas tuh ada gambar tuh, ada judulnya enggak? di bawah, Bu, ini. Oh, di template ini judul gambar di atas gambar begitu. Iya, Nah, terus yang gambar satu itu, kok Ibu lihatnya anu ya, ngeblur. Maksudnya nggak terlalu jelas. ini dari ah, R Studio, Bu. Dari R Studio-nya. Oke. Tapi mangga kalau misalnya, ini kan kita udah dapat data ya, maksudnya kan tuh 2002. Tapi anu ya, kalau data ininya ada nggak? Maksud Ibu kalau kita olah gitu ya, di apa dibuat diagram baru, kira-kira atau warnanya mungkin bisa diinikan atau tulisannya terlalu kecil ya kah? Karena kan kalau tadi tidak di zoom ya, kok rasa Iya, ini ya, rasa kecil gitu. mungkin saya ganti tabel ada kok, Bu, di sini. Oke, enggak. Oke, silahkan lanjut. Nah, izin Mas, ini sudah di metode kan? Nah, Ibu mau nanya, Ya, ini kan menggabungkan antara review dengan original research ya. ya, Bu. Nah, apakah reviewnya ini sebagai hasil penelitian juga, ataukah ini menjadi dasar di bagian introduction? Karena ini komparasi ya, Bu. Jadi semua hasil antara bibliometric analisisnya dan field study-nya tuh semua saya cantumkan. Oke, bentar. Mas Wildan, Ibu izin sebentar. Bisa dihandle atau di pending sebentar. Oh baik, Ibu. Oke, oke, Mas Kamal. Oh, mohon maaf ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi, nggih. Mungkin kita Oh, eh, bahas beberapa. Mungkin ada kendala Bapak Ibu yang ditemui apa nih? Ini untuk bahas nantinya kita akan bahas tentang teknis. Nanti Mas Kamal, mohon maaf nanti kita lanjutkan lagi, nggih, bersama dengan Bu Misbah. Tuh. Oke, untuk jurnal-jurnal targetnya, Bapak Ibu semua sudah mendapatkan ya. Nah, ini salah satu hal yang penting karena Bapak Ibu sudah susah payah menyusun artikelnya tapi tidak ketemu jurnalnya itu juga akan repot, nggih. Nah, jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak mendapatkan jurnal yang mungkin tepat ataupun jurnal yang menerbitkan artikel-artikel review. Nah, ini salah satu cirinya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di artikel yang sudah terbit. Nah, di sana seperti yang dipraktekkan Bu Misbah kemarin, itu kita nanti akan searching dulu untuk apa namanya? Untuk apa artikel yang sudah terbit. Nah, cari di sana, kemudian nanti Bapak Ibu juga bisa melihat bagaimana artikel itu untuk diterbitkan gitu. Mungkin em, sembari di sela-sela Bapak Ibu menunggu, nah ini saya akan tunjukkan beberapa hal yang cukup krusial saat nanti Bapak Ibu akan submit nggih. Nah, ini selain Bapak Ibu nanti menemukan jurnalnya, tadi Mas Abroto dan Mas Kamal ini sudah
menyesuaikan dengan author guideline-nya atau template-nya. Nah, ini cukup bagus. Nanti Bapak Ibu bisa tentukan dulu dan harus Bapak Ibu sesuaikan dengan target jurnalnya, ketentuan jurnalnya. Karena setiap artikel yang submit itu ada ketentuannya masing-masing. Nah, setiap jurnal pun juga punya ketentuannya yang berbeda-beda. Jadi, Bapak Ibu harus nanti melihat bagaimana author guideline-nya. Horizon. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh saja untuk Bapak Ibu. Contoh saja, kita akan melihat bagaimana author guideline dari jurnal tersebut. Di sini ya. Nah, nanti masuk ke homepage-nya jurnal, Bapak Ibu harus hati-hati. Jadi harus terhindar dari jurnal-jurnal potensial predator ataupun jurnal-jurnal yang cloning. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kunjungi websitenya, jangan searching di Google, tapi nanti cari melalui homepage yang ada di Scopus ataupun di Simago. Nah, Bapak Ibu buka Simago, ini adalah dua website yang bisa dipercaya dan kita bisa jadikan patokan untuk mencari homepage jurnal. Gitu. Jadi sekarang banyak sekali modelan jurnal-jurnal cloning yang menipu. Nah, itu harus kita hindari Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa konfirmasi kepada siapapun, tapi kita harus mencarinya dengan jalur yang tepat. Seperti itu. Nah, ini. Jadi gunakanlah pencarian homepage jurnal itu dari Simago ataupun Scopus begitu. Nah, kita bahas nih sedikit nantinya Bapak Ibu lihat author guideline-nya di sini. Ini hal yang penting untuk Bapak Ibu ikuti panduannya. Nah, semua ada di author guideline dan Bapak Ibu bisa melihat nih bagaimana ada template-nya atau tidak. Nah, kalau ada template-nya Bapak Ibu unduh dan sesuaikan seperti yang Mas Abroto dan Mas Kamal tadi praktekkan itu di share screen tadi sudah terlihat sudah muncul ya bentuknya seperti jurnal yang dituju, ingin dituju. Nah, itu nanti harus kita lihat. Dan sesuaikan juga aturan-aturannya. Misal ada jumlah kata yang harus dipatuhi, tidak boleh lebih dari berapa jumlah katanya, itu yang harus kita perhatikan. Gitu. Oke, itu sekedar sekilas untuk preparation ya, saat Bapak Ibu ingin melakukan submission. Nah, itu harus kita ikuti panduan yang ada di author guideline. Gitu. Oke, kita akan kembali lagi ke Bu Misbah. Mungkin Mas Kamal bisa kita lanjutkan lagi untuk membahas atau mendiskusikan artikel yang sudah dituliskan tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan. Mohon izin Mas Kamal tadi ya. Oh, Ibu kepikiran. Nah, apakah ini ada artikel yang diacu yang ibaratnya mengkombinasikan antara paper review dengan field study? Bagaimana Bu? Mohon maaf. Apakah ada artikel yang diacu begitu ya, yang dijadikan acuan yang mengkombinasikan antara paper review ini dengan field study-nya? Nggak ada sih Bu sampai itu. Soalnya dari tadi tuh Ibu masih mikir ya, ini bisa nggak ya, bisa nggak. Apalagi tadi kan di bagian pendahuluan, itu sudah ada ditampilkan kan level visualisasinya, kemudian density, dan seterusnya. Makanya tadi Ibu sempat tanya ya, apakah hasil post viewer itu sebagai hasil dari penelitian, ataukah dia sebagai landasan gitu ya, di bagian introduction. Mungkin ya, jadi ya ini maksud Ibu rada-rada apa ya,
something. Makanya tadi mau nanya apakah ada artikel yang diacu atau tidak gitu ya. Karena ibu kepikiran begini. Ini kan sebenarnya bisa dipecah jadi dua artikel ya, Mas Kamal. Nah, mending kalau mau biblio gitu ya, mau paper review, fokus ke paper review. Apalagi tadi kan sudah disampaikan sama Mas Kamal, ini juga pakai RStudio ya. Jadi maksud ibu secara visualisasi, Mas Kamal ini ibaratnya sudah punya kelebihan, ibaratnya begitu. Nah, jadi mending kalau mau saya dipisah yang paper review, kemudian artikel original research ya yang berdasarkan field study. Nah, itu buat satu artikel tersendiri begitu. Begitu sih Mas Kamal. Baik Bu, baik. Dan saya pecah di sini mungkin. Oke. Nah, tapi memang nggak bisa dilanjutkan ke bawah ya, setidaknya kan secara yang apa biblionya Ibu bisa komen gitu ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, itu kan ada overlay ya. Tadi kan gambar overlay itu. Nah, ini masuk di metode apa sudah hasil? Ini masih metode. Nah, oke. Nah, jadi nanti silahkan disesuaikan gitu ya, karena kan namanya metode kita lebih bahas terkait dengan bagaimana prosedur penelitiannya. Nah, nanti yang visualisasi itu nanti kita fokuskan di bagian hasil seperti itu. Nah, sambil di cross check juga sama Mas Kamal, ini kan sudah punya jurnal targetnya ya. Nah, apakah sudah di search di jurnal target? Ada yang dia menerbitkan artikel review? Sudah Bu, sudah ada Hmm. bibliometrik kemarin saya cari. Oke, mantap. Berarti sudah ditelusuri sampai sana. Ya, G. Oke, silahkan lanjut lagi. Oke. Oke, lanjut. Ya, ini top 10 country-nya. Oke. Ini overlay. Itu kalau yang pakai tree map itu untuk apa itu? Gimana Bu? Itu yang tree map, yang ini gambar kotak warna-warna ini apa? Gambar apa maksud Ini Ibu? keyword yang distributionnya. Oke, baik. Oke, terus lanjut. Terus. Nah, itu sih biar biar tidak ini ya, tercampur antara yang review dengan original research-nya, apalagi kan ini pakai ini ya, hipotesis ya. Kemudian kan ada hasil statistiknya ya menggunakan SPSS, mending dipecah saja begitu. Baik Bu, saya kemarin Oke. juga ngira, karena kan ini juga pendanaan penelitian juga, jadi saya sekalian gabung aja daripada saya kan kalau beneran mau apa, kemarin juga email sama autor ini yang punya artikel jurnalnya kan dari Palestina, itu juga pengennya sekalian mau publikasikan pendanaan, jadi ya mau digabung begitu. Jadi saya Mm-mm. Ya, karena kan publikasi kita bisa artikel review, ya bisa artikel original research, ya kan seperti itu. Karena agak ini aja sih tadi kalau dia digabung, biar fokus gitu ya, dan juga dalam pembahasannya. Nah, gitu. Jadi ibarat kita mau, ini gimana sih Bu, dua ini sebenarnya? Nah, ibaratnya kan dengan adanya bibliometrik ini, kita sebenarnya sebagai dasar tuh, kenapa kemudian nantinya Mas Kamal melakukan artikel yang field study kan ibaratnya begitu. Oh, berdasarkan paper yang ini dengan topik ini, oh ternyata begini-begini loh. Nah, lalu kemudian dilakukanlah penelitian dengan menggunakan sampel tadi ya di sekolah yang ada di Yogyakarta. Oh, ternyata hasilnya begini. Nah, itu kan akhirnya nanti dia saling mensupport ya seperti itu. Tapi kalau dicampurkan
agak ini gitu. Jadi mending dipisah saja. Begitu Mas Kamal. Baik, Bu. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ibu kembalikan ke Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Misbah untuk 8 sesi telah membersamai kita semua. Nah, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan kabar gembira. Jadi, untuk tiga penanya atau tiga orang yang telah menyampaikan hasil analisanya tadi, itu akan mendapatkan tumbler. Jadi, tadi ada tiga. Yang pertama adalah Mas Abroto, kemudian ada Mas Kamal, selanjutnya tadi ada Mas Mas Farhan. Farhan, Mas Farhan. Sama Jadi satunya yang biasa itu siapa? Aduh, Mas lupa. Habib, Mas Habib hari ini Oh, tidak hadir. Maulana, ya Mas Maulana. Ya Nah, Mas itu kan Maulana, juga maaf. selesai kemarin kan. Betul. Ah, Nah, kemarin juga sudah hampir selesai ya, Bu ya, Mas betul, itu Maulana. malah tinggal submit kayaknya. Ah. Mas Maulana ada tinggal sedikit sudah selesai. Jadi kita akan hadiahkan dari Rumah Scopus ada 4 tumbler. Nah, ini kepada Mas Mas-mas ini, mas-mas semua ya, mas-mas semua yang sudah menyampaikan hasilnya dan insya Allah nanti akan segera disubmit ke jurnal-jurnal targetnya begitu. Oke, Bu. Oke, mungkin ini menjadi sesi terakhir untuk kegiatan webinar pelatihan analisis bibliometrik. Ada yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu untuk Mas dan Mbak yang mengikuti kali ini? Oke, baik. Alhamdulillah tidak terasa gitu ya. Mas-mas dan juga Mbak-Mbak, kemarin kita pertemuan satu itu di tanggal berapa Mas Wildan? Tanggal, saya lupa juga, Bu. Tanggal Itu berapa ya? pasti mau ada kegiatan tuh, aduh lupa deh. Ya, Oh, tanggal 11, nah, 11 ya, Desember. 11. Tidak terasa ya, ini sudah di pertemuan terakhir. Dan ibaratnya apa, Ibu sangat mengapresiasi gitu ya, para teman-teman di sini yang sangat luar biasa, apalagi dalam 8 kali pertemuannya itu bisa merampungkan ya manuskrip bibliometriknya, walaupun masih ada perbaikan gitu ya, masih ada revisi di sana di situ itu tidak masalah, tapi secara output gitu ya atau target yang kita harapkan bisa terpenuhi itu sangat luar biasa Ibu apresiasi gitu ya kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan. Nah, untuk teman-teman yang belum, nah ini juga jangan berpatah semangat, jangan putus asa gitu ya. Setidaknya kan ilmunya sudah didapat. Karena bisa jadi kan ini hanya masalah waktu ya, kan mungkin terkendala dengan kesibukan gitu ya, UAS ataupun yang lainnya. Nah, tapi semoga ini menjadi bekal gitu ya untuk nantinya menyusun artikel review karena artikel review ini bisa menjadi salah satu gitu ya luaran publikasi untuk misalnya menyelesaikan tugas akhir yang ibarat kata kalaupun kita belum mengambil data di lapangan, nah Mas dan Mbak itu masih bisa gitu ya menunaikan kewajibannya untuk membuat sebuah manuskrip yang nantinya bisa dipakai sebagai luaran tugas akhir gitu ya dalam menempuh sekolahnya seperti itu. Dan ibarat kata kalau misalnya gitu ya pada pertemuan hari ini dan setelahnya kita tidak ada lagi pertemuan, nah kita masih bisa keep in touch gitu ya di WA group. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan gitu ya atau mau berkabar, oh Mas Abroto, Mas Farhan gitu ya. Mas Kamal sudah submit di jurnal itu silahkan. Siapa tahu dengan kabar positif seperti itu bisa membawa energi positif juga kepada teman-teman yang lain seperti itu. Dan Ibu juga memohon maaf apabila dalam 8 kali pertemuan ini gitu ya ada perkataan gitu ya, tingkah laku yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dan semoga materi ini gitu ya yang didapat selama 8 kali pertemuan juga membawa berkah buat kita semua karena kebenaran itu hanya milik Allah semata dan kesalahan hanya milik Ibu pribadi dan mungkin itu Mas Wildan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak Ibu Misbah atas penutupnya untuk 8 sesi kali ini. Kemudian tidak ketinggalan juga, saya ingin meminta testimoni dari
Mas dan Mbak sekalian. Mungkin dari beberapa perwakilan satu atau dua boleh nanti untuk memberikan ini. Oh, Mbak Eva memberikan signage. Jadi Mbak Eva yang ingin menyampaikan testimoninya ini. Ya, Mbak Eva. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Ada Mas Abroto. Nah, nanti dari Mbak ya Mbak-mbaknya adalah Mbak Eva ya. Nanti setelah ini Mas Abroto menyampaikan testimoninya. Oke. Jadi pengen ini aja Mas Wildan, apa namanya, mungkin harapannya itu setelah kelas ini berakhir, komunikasi kita tuh tidak berakhir gitu aja sebenarnya sih Bu Misbah. Maksud kami dalam artian kata, mungkin dari kemudian hari nanti ada salah satu atau salah dua dari kami nanti menghubungi Mas Wildan atau Ibu Misbah, minta bantu petunjuk terkait eh, penelitian literatur ya, terusus menggunakan post ini. Mungkin kami secara pribadi belum banyak eh, pengetahuan nih tentang ini. Perlu banyak bertanya, perlu banyak mendapat bimbingan. Tapi di sisi lain kami juga takut mengganggu Ibu Misbah dan Mas Wildannya juga. Jadi kadang pengen bertanya tapi sungkan gitu. Nah, mungkin di kemudian hari nanti ada mungkin dari kami, mungkin satu atau dua orang mungkin bertanya. Harapan kami itu komunikasinya tidak lepas di sini saja. Begitu Bu Misbah. Dan yang kedua kami mengucapkan terima kasih banyak sudah memberi arahan, sudah menjelaskan, sudah memberi pengetahuan baru kepada kami, dan ini sangat berguna dan menjadi bekal kami ke depannya untuk menaungi akademisi, dan tentu ini bakal berguna terus sampai akhir hayat mungkin, dan insya Allah berkah Ibu Misbah dan Mas Wildan. Amin ya rabbal alamin. Gitu saja, semoga sehat selalu semuanya dan kita selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Mas Wildan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Abroto. Oke, mungkin sekian ya untuk sesi kali ini. Nah, sebelum penutupan kita akan foto sebentar. Jadi untuk dokumentasi terakhir di sesi kali ini kita akan foto. Monggo Bapak Ibu semua bisa sambil on cam. Kita akan berfoto terlebih dahulu. Oke, coba menjadi pengingat. Apalagi kalau saya kan juga di Jogja, nanti ketemu di jalan, monggo saling menyapa. Boleh. Oke, oke. Satu, dua, tiga. Oke, kita sekali lagi berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Terima kasih banyak atas attentionnya dan semangatnya Bapak Ibu meluangkan waktu di hari libur seperti ini juga tetap bergabung dengan kita semua untuk berdiskusi tentang bagaimana penulisan SLR seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di program-program Rumah Scopus yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Bu wabarakatuh. Misbah. Sehat selalu Bapak Sama-sama. Ibu. Amin. Ya Rob, terima kasih Mas Wildan dan Sama-sama. Mas-mas Mbak-mbak semuanya. Semoga Oke. sukses. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.